Ya, ini Kiai, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini. Ada pertanyaan dari hamba Allah dari kota Tangerang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan dan kesejukan rahmatnya selalu menaungi hari-hari Kiai dan keluarga dan para santrinya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Madhab Imam Syafi'i, niat itu termasuk rukun ibadah, bukan syarat syah, termasuk dalam ibadah puasa. Sepengetahuan kami, yang namanya rukun itu bagian dari ibadah atau ritual itu sendiri. Dan dalam madhab Syafi'i itu namanya niat. Yang namanya niat? Dalam madhab Syafi'i yang namanya niat itu yakni bermaksud untuk suatu hal disertai dengan perbuatannya. Jadi dibersamakan gitu ya. Saya sholat usolli fardhu kan gitu kan, bukan sekarang gini. Misalnya aku mau sholat subuh, usollinya sekarang usolli fardhu, baru besok kan tidak bisa. Yaitu pada saat sholatnya itu usolli fardhu kan begitu ya. Terus lanjut. Tapi mengapa kalau dalam ibadah puasa diwajibkan tabyid an-niyah di malam harinya? Tabyidun niat itu niat di malam hari, bukan saat subuh. Azan di subuh kan Allahu Akbar itu kan waktu langsung puasa kan. Kenapa kok gak gini pertanyaannya? Begitu. Coba Allahu Akbar azan subuh. Pakai ini. Sampean saja. Allahu Akbar. Itu sawwatin al-ada'i fi syahri Ramadan. Hadis ini dan seterusnya. Gitu maksudnya. Ya, kenapa tidak bersama gitu? Lanjut pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Artinya bukan di saat ibadah puasa itu sendiri. Artinya bukan di saat ibadah puasa itu hendak dilakukan. Bukankah itu namanya syarat sah ya kalau dilakukan sebelum ibadah dimulai? Mohon penjelasannya. Baik. Jadi kenapa niat kita puasa itu kok malam hari? Bahkan kita batal tarawih ya. Kalau menurut sebagian ulama batal maghrib pun boleh. Ya, niat sholat, niat puasa untuk besok malam, untuk besok pagi itu di waktu batal maghrib tadi itu boleh ya dah. Tapi umumnya dibaca ba'da sholat tarawih. Nah, kenapa? Kok gak waktu subuh tadi yang saya praktekkan tadi ya? Sana baca Allahu Akbar baru saya niat. Kok gak begitu? Ya, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, pertama dalam catatan saya ini ya. Begini, sahabat. Hadis atau dalil, saya ulangi dulu. Dalil dalam suatu hukum itu terkadang ini ya, itu kita nukil dari fi'lus sahabah. Jadi karena fi'lus sahabah perilaku sahabat itu juga bisa dijadikan dalil kalau disepakati oleh yang lain. Karena fi'lus sahabah atau juga atharus sahabah, ucapan para sahabat itu ya bisa dipergunakan untuk dalil. Kenapa? Karena para sahabat ini pertama mereka itu mahfud, memang bukan maksum tapi mahfud dijaga oleh Allah SWT. Ya dah. Kedua, ijma para sahabat itu termasuk dalil bagi syariat kita. Ijma. Sudah ya, ini yang utamanya. Ya. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah mengatakan ya, pertama beliau melihat dari sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ya. Innamal a'malu bin niat. Apa itu? Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kan gitu ya. Segala amal perbuatan tergantung dari niatnya. Sah tidaknya amal itu tergantung dari niatnya. Sedangkan puasa itu juga amal namanya. Maka orang berpuasa harus pakai niat. Itu pertama ya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan la yasumu illa man ajma'a siyam qabla al-fajri. Tidak dikatakan puasa kecuali bagi orang yang mengumpulkan amalan puasa itu sebelum fajar. Jadi yang namanya puasa itu dimulai sebelum fajar, disambung dengan setelah fajar. Paham? Nah, disinilah niat, letak niatnya qoblal fajri. Paham ya? Jadi kalau orang niat itu
ba'dal fajri nggak sah. Karena la yajma, tidak mengumpulkan, ma ajma yujmi'u, tidak yujmi. Itu juga yang disampaikan oleh Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau bersabda, ini istri Nabi, putri Sayyidina Umar ibn Khattab, tapi istri Nabi. Ya enggak? Jadi riwayatnya kan kuat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan senantiasa kalau mau sahur ya bersama dengan istrinya walaupun bergantian, tapi kan kebagian waktu itu, ya enggak? Jadi tahu persis. Maka Siti Hafsah mengatakan la siyama liman lam yujmi qabla al-fajri. Jadi tidak berpuasa atau tidak sah puasanya bagi orang yang tidak mengumpulkan puasanya itu sebelum fajar. Disinilah letak niat. Kenapa niat itu dibaca sejak malam? Qabla al-fajri itu maksudnya malam hari. Ya, begitu jawabannya. Jelas ya? Baik. Kemudian ya, kalau dalam keterangan yang lain itu inna shauma amalun, bahwasanya puasa itu amal, wal amalu binniyat, dan amal itu dengan niat. Wa ajza'un nahari ghairu munfasilatun minal laili bifasilin yatahaqqaq. Batas antara siang atau fajar dengan malam, ya ada qoblal fajar, itu enggak ada tahqiq, enggak ada batas yang jelas. Misalnya sesuatu yang bunyi brem gitu ya, nggak ada ya, tapi batasnya kecil sekali, yaitu munculnya fajar itu pun di langit, nggak bisa orang ya. Maka disitulah meletakkan agar menjamak, mengumpulkan antara malam hari dengan pagi hari, maka niatnya di malam hari. Jelas ya?